gurita itu kan dia termasuk cephalopoda ya. Cephalopoda itu kan artinya kepala sama kakinya nyambung jadi satu. Iya. Nah, anatominya itu yang bagian seperti kepala itu sebetulnya isinya adalah organ apa? Pencernaannya. Jadi Pencernaan. dia kan ada matanya, ada mulutnya di dekat situ, otaknya juga di dekat matanya, terus habis itu dia nyambung ke lambungnya, ke ususnya, terus ke apa? Ada untuk menyalurkan air atau transportasi airnya juga karena kan dia menyerap air dan mengeluarkan air. Hewan laut kan memang seperti itu. Kemudian langsung ke lengan-lengannya seperti itu. Oke. Seberapa besar dan seberapa panjang gurita bisa tumbuh? Oh, itu tergantung dari spesiesnya juga sih. Ada yang memang spesiesnya cuma kecil-kecil karena misalnya bluring ya atau cincin biru itu dia termasuk gurita yang kecil, dia nggak bisa jadi besar gitu. Tapi ada juga spesies yang cukup besar juga guritanya kayak gitu sih. Jadi memang tergantung. Kalau ukuran tuh tergantung ke spesies masing. Oh iya teman-teman, mulut gurita letaknya di bawah kepalanya loh. Bentuknya seperti paruh kecil. Paruh tersebut berguna untuk memerangkap mangsa dan mengunyah makanan. Kalau fungsi lengannya itu yang pertama dia bantu cari makan ya. Kan dia lengannya banyak, dia biasanya salah satunya juga untuk ngambil makanannya gitu kan. Jadi kayak tangan kita lah ya. Terus yang kedua dia untuk bergerak karena pergerakannya gurita itu kan bisa yang di substrat di dasar, itu dia biasanya seperti melata gitu ya, atau dia berenangnya itu juga dibantu dengan si lengannya itu. Terus dia bisa juga untuk salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri mungkin ya. Jadi ada beberapa jenis gurita yang dia bisa meniru karena gurita itu kan termasuk makhluk laut yang paling cerdas ya salah satunya. Jadi dia ada beberapa spesies gurita yang dia bisa meniru pergerakan dari makhluk hidup yang lain kayak ikan, dia bisa niruin kayak gitu. Terus itu juga mungkin bisa berfungsi juga untuk dia berkomunikasi mungkin dengan pasangannya kayak gitu, karena gurita ini kan hidupnya dia sendiri ya, soliter, nggak berkelompok. Nah, mungkin ketika dia ketemu gurita lain, entah itu rivalnya atau entah itu pasangannya, nah itu dia bisa berkomunikasi juga pakai tentang lengannya itu. Fun fact, the octopus has 3 hearts. 2 pump blood to the gills, while the third pumps blood throughout the body. Jantungnya ada 3 gitu, karena satu jantung yang 2 itu mengalirkan ke jantung utamanya kalau nggak salah, terus ada yang mengalirkan darah ke lengan-lengannya itu. Salah satu yang menarik juga dari gurita, dia itu punya kan karena dia pintar ya, otaknya itu lebih dari satu seluruh gurita itu. Oh ya? Jadi setiap lengannya itu dia seperti punya otak sendiri, jadi otaknya ada 9. Jadi tiap lengannya itu seperti punya apa sih, dia ada sistem sarafnya sendiri, jadi memang lengannya ini kan terdiri dari saraf-saraf sama dari otot ya, dan ada otaknya itu yang mengatur pergerakan lengannya. Jadi lengannya seperti bisa punya pikiran sendiri gitu. Jadi ibaratnya masing-masing gitu. lengan ada pikirannya sendiri. Ada, dia bisa mengontrol gitu. Jadi otak utamanya ada di yang dekat matanya itu. Terus ada bagian lain. Nah, si otaknya yang bagian utama ini dia bisa ngasih perintah ke lengan-lengannya itu. Cuma kelemahannya si lengannya ini dia agak sulit kasih feedback ke otak utamanya gitu. Jadi kalau dia kan dia pergerakan lengannya kan sangat fleksibel ya, dia bisa ngapain, itu termasuk canggih ya kalau gurita kalau kita lihat. Nah, kelemahannya gurita adalah karena dia nggak bisa otak di tiap lengannya itu nggak bisa ngasih feedback, jadi dia cuma bisa melihat si lengannya ini ngapain gitu, kayak gitu. Itu ya cara kerja gurita, karena dia nggak bisa, masing-masing lengannya ini punya gerakan sendiri-sendiri yang dia bisa lakukan untuk mengontrol lengannya. Dia hanya bisa melihat gitu kan, jadi dari otak utamanya kasih perintah, oke nih lengan ini ngapain, cuma feedbacknya dia kurang. Oh, saya juga pernah lihat di media sosial.
Katanya gurita itu suka menampar ikan tanpa alasan. Iya, nah itu mungkin memang itu pengaruh otaknya yang tidak bisa iya, kasih feedback. betul Oke. gitu. Jadi karena dia cerdas juga, biasanya hewan yang cerdas itu dia suka Penasaran ya? penasaran, tingkat keingintahuannya tinggi gitu kan. Jadi dia mungkin melakukan sesuatu yang itu atas dasar penasarannya dia atau pengen main-main. Biasanya hewan yang cerdas itu suka main, suka bermain gitu kayak kayak lumba-lumba, kayak paus itu kan mereka suka main ya. Oke, alat indera gurita. Jadi gurita kan punya mata ya, pasti matanya ini termasuk yang karena dia hidup di bawah air di laut, jadi matanya itu termasuk tajam penglihatannya di bawah laut itu. Jadi dia menangkap cahayanya juga bagus gitu ya. Kemudian kalau indera yang lain pastinya di lengannya itu karena lengannya kan punya suction punya perekat penghisap itu kan. Nah, itu dia bisa merasakan itu jadi seperti indera kalau kita kulit ya, Iya, peraba itu jadi kurang lebih seperti itu kalau di gurita. Kalau dari yang pernah kita lihat di kebun binatang seperti akuarium itu ya Bu, gurita itu bentuk matanya horizontal. Itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi memang gunanya untuk dia menangkap cahayanya seperti itu, dan uniknya lagi dari mata gurita itu dia bisa kalau mata kita kan kita cuma bisa melihat ke dua mata ini ngelihatnya ke arah yang sama ya, kanan semua, kiri semua, atas semua. Nah, gurita itu bisa satunya lihat ke sini, satunya lihat ke sini gitu. Jadi dia bisa sendiri-sendiri itu matanya gerak.